Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Iputu Arya Darmadi, STMT, selaku dosen pengempu mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi, dan teman-teman sekalian yang menyimak video saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ikutut Putrajaya dengan NIM 21055551023. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan Bapak Arya mengenai implementasi protokol jaringan, di mana di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari TCP/IP, FTP, serta software dari salah satu contoh FTP, yaitu software FileZilla. Dan yang terakhir saya masuk ke proses implementasi yang terkait mengenai penggunaan software dari FileZilla tersebut. Lanjut saja untuk mengenai pembahasan pertama. Di sini untuk pembahasan pertama yaitu pengertian TCP/IP, di mana TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang dimana merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, intranet, atau extranet. Pembahasan kedua mengenai pengertian dari FTP. Nah, di sini FTP merupakan singkatan dari File Transfer Protocol atau Protokol Transfer File, di mana FTP yaitu seperangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP/IP atau internet, sedangkan FTP dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. Lanjut, selanjutnya di sini ada software dari FTP, yang dimana di sini saya mengambil contoh untuk penggunaan implementasinya yaitu FileZilla, di mana FileZilla tersebut merupakan salah satu software klien FTP paling populer yang paling banyak digunakan oleh developer website, baik yang profesional maupun untuk pemula. Nah, tujuan utama penggunaan FileZilla ini adalah untuk memudahkan dalam mengunggah, mengunduh, serta mengelola sebuah file dari web hosting yang digunakan. Lalu yang terakhir di sini saya akan mencoba mengimplementasikannya, di mana selanjutnya pada bagian implementasi saya akan mencoba menerapkan penggunaan dari software FileZilla ini, yang dimana meliputi dari cara download, install, serta cara penggunaannya. Berikut saya contohkan. Oke, jadi kita masuk ke proses implementasi. Jadi sebelumnya mengenai FileZilla itu memiliki jenis. Jadi untuk jenisnya itu berbeda dari segi namanya dan kegunaannya. Jadi untuk nama jenisnya itu ada FileZilla, FileZilla Server, serta FileZilla Client. Jadi bisa diibaratkan dari segi namanya itu kan ada FileZilla Server dan Client. Jadi itu istilahnya memiliki konteks yang berbeda. Bila digambarkan misalnya ada dua perangkat yang bergerak menjadi client ataupun server. Jadi mengenai hal tersebut di sini saya menggunakan dua buah perangkat, yang dimana untuk perangkat utama yang bergerak menjadi server yaitu laptop saya ini, dimana nantinya saya akan install file Zilla Server. Jadi untuk seorang klien yang bergerak menjadi klien itu saya di sini menggunakan Platera VirtualBox dengan sistem operasi Windows 7 yang nantinya saya instalisasi file Zilla Client. Jadi lanjut saja untuk tahap pertama yaitu proses download FileZilla Server. Nah, kita masuk untuk kata kuncinya itu kita bisa inputkan download FileZilla Server. Nah, perlu teman-teman koreksi di sini mengenai jenis-jenis yang ada pada kata kunci tersebut, di mana di sini ada download FileZilla Server for Linux atau for Windows.
Nah, teman-teman bisa sesuaikan sistem operasi apa yang teman-teman gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows, kita bisa klik untuk bagian Windows. Jadi di sini kita masuk ke halaman Filezilla-nya. Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui juga untuk mendownload uh, sebuah software Filezilla, server ataupun klien bisa disesuaikan dengan website terpercayanya itu filezilla.project.org. Nah, pada pada tahap download ini kita juga menyesuaikan mengenai Windows karena saya di sini menggunakan Windows dan untuk keterangannya itu adalah 64 bit atau 32 bit. Karena di sini saya menggunakan 64 bit, jadi saya tinggal download saja di sini. Karena untuk mempersingkat waktu durasi video saya, jadi saya sebelumnya sudah mendownload mengenai softwarenya. Jadi saya tinggal masuk ke proses instalasinya. Kita masuk ke proses instalasi. Nah, kita cari di download. Kita ke program. Nah, di sini ada beberapa software yang sudah saya download. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada penumpukan file di sini, ada banyak duplikat karena saya terlalu spam untuk mendownloadnya. Jadi kita pilih salah satu saja. Kita bisa open. Jadi di sini kebanyakan istilahnya rata-rata sih kita harus menyesuaikan arahan default yang diarahkan saat instalasi Filezilla server ini. Jadi di sini kita setuju saja, agree. Di sini juga kita sesuai arahan. Nah, pada bagian ini yaitu destination folder, mana kita akan meletakkan. Jadi kita bisa pilih di sini. Nah, di sini karena saya ingin pindahkan dia ke D, jadi kita bisa pindahkan dia arahkan ke file D. Saya bisa ke contohnya di Office deh, saya letakkan. Nah, sini kita bisa next, dan ini juga kita defaultkan. Nah, pada tahap ini kita tidak bisa lewatkan karena apa? Karena di sini kita diarahkan untuk menginputkan sebuah password. Nah, di mana password ini berguna saat kita setelah kita melakukan tahap instalasi, kita otomatis akan masuk ke Filezilla-nya. Jadi pada Filezilla tersebut kita diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat pada tahap instalasi. Jadi kita inputkan sini. Nah, di sini kita next. Nah, kita langsung tinggal install saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini keterangannya setup was complete sukses. Kita close. Lalu kita sudah melewatkan proses instalasi. Jadi pada bagian ini kita sudah masuk ke Filezilla server. Jadi kita tinggal klik connect to Filezilla FTP server. Nah, di sini passwordnya ini yaitu apa yang telah kita inputkan pada tahap instalasi. Mengenai host ataupun port ini otomatis telah dibuat dari arahan Filezilla servernya. Nah, karena password yang saya inputkan benar, maka akan dituju pada halaman ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik server. Kita akan melakukan sebuah configuration, di mana kita klik configuration. Nah, pada bagian ini kita bisa remove karena ini merupakan konfigurasi yang sebelumnya. Nah,
Jadi kita add ulang agar nantinya tidak ada penumpukan, di mana di sini kita inputkan IP, di mana IP tersebut kita ambil dari IP LAN adapter WiFi kita. Kita bisa cek untuk IP-nya itu berapa dengan IP config. Nah, di sini bisa kita lihat mengenai IP address-nya 192.168.100.20. 192.168.100.20. Jadi untuk port itu menyesuaikan saja untuk di atasnya. Bisa play. Lalu kita bergerak ke user. Nah, ini ada beberapa user yang telah saya buat sebelumnya. Karena ini bersifat belum saya remove, jadi bisa saya remove dulu lah. Bisa saya remove agar tidak ada penumpukan file. Jadi di sini ketika kita ingin membuat user baru, kita bisa klik add dengan nama user Putra 1. Kita bisa play. Jadi untuk tahap selanjutnya ini ada ketentuan di sini untuk ketika klien ingin mengakses Putra 1 ini, maka dia akan dituju untuk menginputkan password atau tidak. Jadi di sini kita untuk membuat password dengan nama Putra 2002. Kita pilih. Nah, selanjutnya ini ada virtual path. Kita add dulu. Untuk virtual path ini istilahnya yaitu nama folder yang nantinya akan dibaca oleh klien. Kita garing Putra FD, Putra folder. Jadi mengenai native path ini merupakan salinan nama folder yang kita upload nantinya. Contohnya nih, saya ke folder terlebih dahulu. Jadi di sini saya ingin mengupload sebuah folder pada server yang nantinya akan dibaca oleh klien. Nah, untuk folder itu yang bernama data server. Nah, di dalam data server ini terdapat beberapa tugas saya, tugas jaringan komputer saya sebelumnya, dan ada salah satu file yang berformat TXT. Jadi kita lanjut ke sini. Oh iya, jadi kita untuk keterangan namanya itu kita bisa salin pada bagian atas ini. Kita Ctrl C. Kita bisa masuk ke sini dan kita salin pada bagian ini. Nah, di sini juga ada ketentuan akses mode, di mana nantinya klien bisa membaca file ini dengan ketentuan read only atau read and write. Jadi di sini saya coba untuk read and write. Jadi kita bisa apply. Passwordnya belum. Nah, kita oke. Nah, jadi kita selanjutnya ke server klien. Nah, pada server klien, yaitu VirtualBox ini, kita masuk ke Filezilla-nya. Nah, di sini mengapa saya tidak melakukan instalasi lagi, karena sekiranya menurut saya itu sama untuk tahap instalasi, download melalui website yang sama, cuma istilahnya nama filenya yang berbeda, nama softwarenya. Jadi di sini tampilannya berbeda dengan di server karena ini di client. Jadi di sini host ini kita inputkan yaitu IP yang dimiliki LAN adapter kita sebelumnya. Terus titik 20 dengan nama Putra 1. Yang password yang kita telah buat sebelumnya yaitu
Jadi mengenai portnya itu kan kita sudah sesuaikan sama yang di atasnya sebelum pada server, yaitu 21 port 21. Nah, bila teman-teman sudah merasa benar ketika menginputkan, kita bisa ke Quick Connect. Nah, ada tampilan seperti ini, kita okein saja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, file folder yang kita istilahkan nama Putra FD ini sudah terupload. Jadi, jika kita ingin melihat apa isi di dalamnya, kita bisa klik dia. Lalu kita bisa klik ini, kita bisa lihat folder-folder di dalamnya. Nah, jadi sebelumnya karena saya jarang menggunakan VirtualBox, jadi saya belum menginstal Microsoft. Jadi jika saya membuka salah satu folder ini, folder yang misalnya PPT ataupun Word, itu kan saya belum menginstal Microsoft. Jadi saya di sini sengaja untuk membuat salah satu file dalam bentuk TXT. Nah, kita bisa lihat di sini yang bentuk TXT itu dengan nama definisi jaringan. Jadi, dalam klien ini, karena kita sudah men-setting pada server bahwa sebuah klien bisa juga mengedit file tersebut. Nah, ketika kita ingin mengedit, kita bisa klik kanan dan view edit. Nah, karena ini kita diarahkan bentuk TXT, kita akan diarahkan ke Notepad. Nah, di sini kita bisa tambahkan kata-kata. Di sini nama saya Putrajaya, asal Bali, hobi futsal. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya ketika kita mengedit pada software apapun, misalnya Notepad, Microsoft dan lain-lainnya, kita jangan lupa untuk save karena ini tidak auto save. Kita klik X. Nah, di sini ada ketentuan upload this back the server. Kita yes. Jadi sebelumnya kita juga bisa mengakses selain dari file software client ini, kita bisa mengakses via website. Kita bisa ke NG, pastikan terhubung dengan internet. Kita klikkan FTP 2//192.168. Kita ketikkan hostname-nya 20. Bisa kita lihat di sini mengenai direktorinya, yaitu file Putra. Nah, karena di sini sebelumnya saya membuat keterangan hostname yang sama, jadi yang kebaca yang sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ketika kita ingin mendownload bagian-bagian filenya ini, kita bisa klik kanan, kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita akan menyimpan file tersebut. Nah, di sini open folder. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudah kita download sebelumnya. Nah, karena saya tidak memiliki Microsoft, jadi saya tidak mencontohkan untuk membuka file tersebut. Jadi, sekian yang bisa saya paparkan mengenai implementasi dari penggunaan FileZilla. Jadi sekiranya saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang ataupun salah kata dari saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.